Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai bagimu dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertangyangan keluarga malam ini tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayat 26. Demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti orang yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, baik atau tidak baiknya kehidupan kita bergantung pada roh yang memimpin kita. Itulah perlunya satu penuntun yang benar dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Jika kita membeli satu produk, kita mendapat satu buku petunjuk penggunaan dan pemakaiannya. Di dalam perjalanan kita diberi penunjuk arah atau penunjuk jalan dalam perjalanan kita. Yang mau saya tanya adalah, mengapa petunjuk itu menjadi sangat perlu dalam perjalanan kehidupan kita? Ternyata petunjuk itu membimbing kita supaya kita tidak tersesat dan keliru. Itu pentingnya satu penuntun yang benar dalam perjalanan kehidupan kita. Demikian juga dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, kita sangat memerlukan penuntun supaya kita tidak sesat, supaya kita tidak salah memilih jalan, dan tidak dibawa oleh penarik-penarik duniawi serta keinginan-keinginan yang ada di dalamnya. Kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita dan tidak punya penuntun, kita akan sesat, kita akan putus asa, kita akan stres, dan kita tidak sanggup, kita akan lemah dan tidak berdaya menjalani kehidupan ini. Maka Roh Kuduslah yang mampu menuntun kehidupan kita ke jalan yang benar dan ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikian juga dalam nats kita malam ini, Bapak Ibu, Paulus mengingatkan supaya hiduplah dengan taat kepada pimpinan roh. Hiduplah dengan taat kepada pimpinan roh. Hal ini juga, nasihat ini, dia berangkat dari pengalaman hidupnya ketika dia dipimpin oleh keinginan-keinginan dagingnya. Sebelum dia bertobat, sebelum hidupnya dipimpin oleh roh, dia berani memasuki rumah demi rumah untuk menyeret dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus ketika itu. Karena kebenciannya kepada orang-orang yang menjadi pengikut Kristus. Dia sangat benci karena keinginan dagingnya, dia mau membunuh, melenyapkan segera orang-orang yang percaya kepada Yesus. Namun setelah dia memberi hidupnya dipimpin, dibimbing oleh Roh Allah, dituntun oleh Roh Kudus, maka semuanya berubah.
maka dia berbalik dari jalannya yang sesat itu kepada pimpinan Roh Kudus. Berarti ada perubahan dalam kehidupan Paulus. Benar bahwa pimpinan Roh Kudus itu membawa kita kepada perubahan yang lebih baik. Itu sebabnya ia mengingatkan kepada jemaat di Galatia yang memiliki pergumulan ketika itu. Dia katakan benar bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Kalau kita baca dalam pasal 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus itu telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Itu sangat jelas. Jadi orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus itu harus menunjukkan bahwa hidupnya adalah orang-orang yang merdeka. Oleh karena itu mereka harus memakai kemerdekaan itu untuk hidup di dalam Kristus. Merdeka bukan berarti semuanya menjadi bisa tanpa ada petunjuk, tanpa ada aturan, hidup semau kita, tidak. Tapi kemerdekaan itu haruslah menjadi kemerdekaan yang bertanggung jawab. Milikilah mental orang-orang yang merdeka. Jangan pula kita sudah mendapat status baru sebagai orang yang merdeka, tetapi hidup kita masih diperhamba, diperbudak oleh dosa. Masih dosa yang menguasai kehidupan kita. Tetapi dalam hal ini, hiduplah dipimpin oleh Roh. Bagaimana sikap orang yang dipimpin oleh Roh? Dipimpin oleh Roh berarti yang berkuasa dan yang menguasai hidupnya adalah bukan lagi keinginan dagingnya, tetapi sudah menjadi dipimpin keinginan Roh. Karena dikatakan tadi menurut firman ini, karena keinginan daging itu jahat dan selalu berlawanan dengan keinginan Roh. Demikian juga sebaliknya, keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Tapi ingatlah, keduanya ada dalam diri kita. Sekali lagi, Bapak, Ibu, dan Saudara, jelas kalau kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Tidak perlu lagi diawasi oleh hukum Taurat. Karena apa? Karena kita sudah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu, Roh Tuhan itu membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih baik. Tetapi kalau hidup kita sesuai dengan dipimpin oleh keinginan daging kita, maka kita bisa jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan dosa. Oleh sebab itu, melalui firman ini paling sedikit mengajarkan 3 hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang pertama, jauhkanlah dari dirimu keinginan-keinginan daging. Ayat 19 sampai ayat 21, karena itu keinginan-keinginan daging itu ialah percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu sebabnya Paulus meminta dengan sangat tegas kepada kita dan kepada jemaat di Galatia ketika itu. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kepada kamu. Barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Siapa yang melakukan itu, yang hidup dalam keinginan-keinginan dagingnya, yang kita baca tadi dalam ayat 19 sampai 21, percabulan, kecemaran, dan seterusnya itu, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itu makanya untuk apa lagi kita hidup kita yang kita jalani sekarang di dunia ini, kalau kelak kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bukankah itu, Bapak Ibu, menjadi kehidupan yang sia-sia jika kelak kita tidak mendapat bagian dalam kehidupan kerajaan Allah? Karena itu saya mau katakan, semuanya itu belum terlambat. Saya mau ajak kita semua supaya kita dibimbing oleh Roh Tuhan, oleh Roh Kudus. Karena itu mintalah dan berilah dirimu supaya dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Matius 26 ayat 41 dikatakan, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Aina girgir doniato dii alegaledo ia daging. Roh kita itu memang penurut,
Tapi daging kita ini lemah. Ketika kita punya tekad untuk menjauhkan segala dosa, pelanggaran, dan hal-hal yang tidak baik, kadang karena daging kita yang lemah ini, dengan seketika kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Kita bisa jatuh ke dalam dosa. Misalnya kita sudah bertekad untuk tidak melakukan dosa, tapi karena daging kita ini lemah, satu ketika kita dengan gampang bisa jatuh ke dalam dosa. Itu menunjukkan bahwa memang daging tawon, daging nagaledo. Tapi ingatlah, roh kita itu penurut. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita bisa mengalahkan keinginan-keinginan daging kita. Kalau kita punya tekad, kalau kita punya maksud, kalau kita punya keinginan, dan kalau kita mau memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Oleh karena itu, daging kita yang lemah ini, kadang kita tidak mampu menahan nafsu kita, ego kita, keinginan kita, kemauan kita, amarah kita, cemooh kita, kedengkian kita, pikiran kita terhadap orang lain. Namun ingatlah, kita ini adalah milik Kristus. Seharusnya orang yang menjadi milik Kristus tidak dikuasai oleh keinginan-keinginan dagingnya. Kita harus memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya mau ingatkan, teruslah taat kepada pimpinan Roh. Jangan hanya sebagai orang Kristen Senin sampai Sabtu kita dipimpin oleh keinginan-keinginan daging kita, main judi, martogil, mabuk-mabukan, pesta pora, melakukan hal-hal yang tidak benar. Minggu sedikit dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Tuhan, itu pun hanya sebentar. Itu pun kalau mau dipimpin, mungkin hanya ketika di gereja. Kalau di gereja juga tidak mau dipimpin oleh Roh Tuhan, ternyata selama di gereja bergosip, melihat kekurangan-kekurangan orang lain, melihat barang-barang yang dipakai oleh orang lain, menilai kesalahan-kesalahan orang lain. Nah, bagaimana hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus? Kalau masih seperti itu, maka yang lebih berkuasa masih keinginan-keinginan daging yang memimpin kehidupan kita. Maka sekali lagi, jauhkanlah dirimu dari keinginan-keinginan daging. Karena keinginan daging itu jahat. Jika kita tidak mengalami sedikit pun perubahan di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, yang begitu sangat sulit ini, itu berarti kita tidak memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau ajak sekali lagi Bapak Ibu, marilah, berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus dan jauhi segala keinginan-keinginan daging yang membawa kita kepada kesesatan dan membawa kita jatuh ke dalam dosa. Yang kedua, lakukanlah buah-buah roh. Tetapi buah-buah roh ialah menurut ayat 22 sampai 23, buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Lakukanlah buah-buah roh ini dalam kehidupan kita. Ini tandanya bahwa hidup kita sudah dipimpin, dituntun, dibimbing oleh Roh Kudus. Kita hidup di dalam kasih, kita mengasihi orang lain, kita hidup di dalam sukacita. Kalaupun memang kenyataan hidup tidak selalu sama dengan apa yang kita pikirkan, tapi sukacita kita tidak boleh putus oleh karena itu semua. Hidup dalam damai sejahtera, bagaimana kita hidup dalam damai sejahtera? Hidup dalam penuh dengan kesabaran di tengah-tengah kondisi yang sangat sulit ini. Hidup dalam kemurahan, walaupun memang kita masih kita katakan belum cukup dan masih kurang, tapi kita boleh hidup dalam kemurahan, menolong sesama kita. Hidup dalam kebaikan, hidup dalam kesetiaan atas apapun yang sedang kita hadapi, dalam kelemah lembutan, dan kita dapat menguasai diri kita dalam kondisi yang sedang kita hadapi sekarang ini. Itu adalah buah-buah roh yang harus kita hidupi sebagai bukti bahwa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itu makanya dikatakan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita sudah hidup di dalam Roh Kudus, maka tidak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Dengan pimpinan Roh Kudus kita dapat meninggalkan segala keinginan-keinginan daging walaupun memang itu sangat sulit. Tapi saya mau ajak kita semua, mari andalkan Roh Tuhan, mari andalkan Roh Kudus yang memimpin seluruh perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, perilaku orang yang dipimpin oleh Roh Kudus selanjutnya adalah
perilaku orang-orang yang tidak gila hormat, jangan saling menantang, dan jangan saling dengki. Ini selanjutnya adalah kehidupan orang-orang yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Jikalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh itulah yang sepenuhnya memimpin kita. Kalau kita mau, punya niat, punya tekad, punya maksud, kemauan untuk meninggalkan kebiasaan lama kita, maka mintalah pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Itu sebabnya orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, janganlah gila hormat, jangan saling menantang, dan jangan saling dengki. Saya mau ingatkan, hati-hati dengan kata gila. Sepertinya penyakit ini sangat sulit disembuhkan jika sudah merasuki hidup seseorang. Bahayanya jika sudah gila hormat. Gila hormat artinya adalah ambisinya berlebihan, mengejar pujian dari orang lain. Kalau ada orang yang gila hormat, itu artinya dia hanya mengejar pujian dari orang lain supaya dipuji, supaya dilihat oke, supaya dilihat lebih baik. Itu sebabnya setiap kata yang mengikuti dan diikuti oleh kata gila, itu maknanya saya pikir sedikit kurang baik gitu. Misalnya cinta gila, gila hormat, gila harta, dan gila-gila yang lain. Sepertinya itu sedikit kurang baik dalam perjalanan kehidupan kita. Juga jangan saling menantang, menganggap kita jauh lebih baik dari orang lain itu tidak ada apa-apanya. Tanpa kita semuanya tidak dapat berjalan, enggak. Apalagi jangan saling mendengki, jangan menaruh dengki kepada orang lain. Saya mau ingatkan, semuanya itu tidak ada gunanya, Bapak Ibu. Tetapi setiap orang yang dipimpin oleh Roh, yang sudah dimerdekakan di dalam Roh, maka hidupnya adalah hidup yang bertanggung jawab, melakukan segalanya dipimpin oleh Roh Kudus. Maka melalui firman ini, saya mengingatkan kita untuk hiduplah dengan tuntunan bimbingan Roh, supaya kita dibawa kepada jalan yang baik dan jalan yang benar. Kita dapat menjauhkan diri kita dari keinginan daging, sehingga kita dapat menghasilkan buah-buah Roh, dan menjauhkan kita dari sikap gila hormat, sikap yang saling mau menantang, dan sikap mendengki kepada orang lain. Terakhir saya katakan, kiranya Roh Kudus menuntun dan menguatkan kita melakukan semuanya itu. Roh Kudus menuntun dan membimbing kita supaya kita dituntun kepada kehidupan, sikap, perangai yang lebih baik lagi ke depan, karena Roh Kudus sudah turun atas kita. Roh itulah yang membimbing Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian untuk melakukan apapun yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih Roh itu yang menuntun kita melewati masa-masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, sehingga Roh itu menuntun kita kepada kesabaran. Roh itu menuntun kita kepada penguasaan diri. Walaupun kondisi ini sulit, tapi kita mampu menguasai diri kita atas apa yang sedang kita hadapi. Kiranya Roh Kudus menuntun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih pada hari ini kami sudah menerima firman-Mu, bahwa Engkau telah memberikan Roh penuntun bagi kami, yaitu Roh-Mu yang kudus. Biarlah Roh itu yang menuntun kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Bukan keinginan-keinginan daging kami yang menjadi kami andalkan dalam segala perjalanan kehidupan kami. Tapi biarlah Roh Kudus yang menuntun, mengarahkan kami kepada hal-hal yang Engkau kehendaki dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih, Roh Kudus-Mu lah yang berdiam di antara kami, menuntun kami, menguasai kami dalam perjalanan kehidupan kami, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 yang belum berakhir dan berujung ini. Kami yakin Tuhan, Roh Kudus itu memberikan pengertian bagi kami, agar kami tetap hidup dalam kasih, hidup dalam kedamaian, hidup dalam sukacita, hidup dalam kelemah lembutan, kesabaran, terlebih dalam penguasaan diri. Kami dapat menguasai diri kami di tengah-tengah kondisi sulit ini. Terima kasih atas firman-Mu yang sangat menguatkan dan meneguhkan hati kami. Biarlah itu tetap menuntun dan membimbing kami ke jalan yang Tuhan kehendaki. Berkatilah juga seluruh jemaat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini di rumah mereka masing-masing. Biarlah firman-Mu menguatkan dan menuntun mereka tetap dalam jalan yang Engkau kehendaki. Terima kasih, berkatilah dunia, berkatilah bangsa kami ini, agar tetap hidup dalam pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Terima kasih, ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.